Siap, spesial Laskar ada 5 pertanyaan yang hari ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, kenapa induk sudah melahirkan 5 bulan tetapi tidak birahi? Ini akan kita kupas Laskar. Yang kedua, tolong jelaskan mengenai birahi semu. Nah, ini akan kita jelaskan silent hit atau birahi diam dan birahi sebagian akan kita jelaskan. Yang ketiga, jenis rumput apa saja yang menyebabkan abortus pada sapi. Yang keempat, apakah rendengnya kacang hijau itu menyebabkan abortus? Dan yang kelima, kenapa sapi saya diberikan mineral justru beroyong dan mineralnya dihentikan, beroyongnya sembuh. Akan kita bahas satu persatu dan stay tune. Assalamualaikum, Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Wan Risa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar Ngarit spesial ada 5 pertanyaan yang sudah kita kumpulkan dan akan kita bahas satu persatu. Sebelum kita bahas, jangan lupa like, subscribe, komen, dan ketik lonceng. Siap Laskar Ngarit, pertanyaan yang pertama dari Taufik Akbar. Nah, ini merupakan kondisi yang paling sering terjadi pada peternakan rakyat kita. Taufik Akbar bertanya, Pak, saya mau tanya, sapi saya sudah lahiran 5 bulan Laskar Ngarit. Berarti day open-nya ini sudah lebih dari 150 hari. Day open adalah waktu yang dibutuhkan dari seekor sapi melahirkan sampai bunting kembali. Belum bunting bahkan, lebih dari 150 hari. Tapi kok belum ada tanda-tanda birahi ya? Tolong solusinya Pak, biar bisa birahi, mohon dijawab Pak. Terima kasih. Siap. Laskar Ngarit, yang dialami oleh Mas Taufik Akbar ini juga dialami oleh peternak lainnya. Dan tidak muncul birahi pasca melahirkan, ini merupakan kasus pertama kedua tertinggi di Indonesia, Laskar Ngarit. Ini biasanya disebabkan oleh hipofungsi ovarium atau ovariumnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga dia tidak melakukan aktivitas, sehingga tidak terjadi birahi, sehingga tidak terjadi mekanisme hormonal dan lain-lain. Jadi singkat cerita, hipofungsi ovarium ini adalah 2 kasus gangguan reproduksi tertinggi, kadang pertama, kadang kedua. Oke, yang itu memang paling sering muncul di peternakan kita. Oke, kita akan bahas Mas Taufik Akbar. Tidak birahi ini pada umumnya disebabkan oleh terganggunya hormon. Terganggunya hormon ini paling umum, saya bicara paling umum, tidak 100%. Paling umum disebabkan oleh kurang pakan. Oke, yang kedua selain kurang pakan adalah pola pemberian pakan tidak rutin. Oke, yang ketiga, pakan yang diberikan nutrisinya terlalu buruk, misalkan jerami saja tanpa pengolahan. Ini sangat homogen. Yang ketiga, pakan tidak diberikan feed suplemen. Udah sapi ini makannya hanya jerami, tetapi tidak ditambahkan dengan penambahan suplemen. Sehingga kadar protein yang ada di dalam jerami ini tidak cukup untuk metabolisme ovarium atau tidak cukup untuk birahi lah bahasanya, paling gampang gitu. Yang kelima, Laskar Ngarit, terkadang sapi yang habis melahirkan lupa memberikan obat cacing. Oke. Yang keenam, biasanya masih disusu sama si anak. Jadi 6 faktor ini adalah faktor paling dominan yang menyebabkan sapi pasca melahirkan itu tidak muncul birahi lagi. Pakannya jelek, pakannya kurang, tidak ditambahkan feed suplemen atau multivitamin mineral, oke. Lalu tidak diberikan obat cacing dan seterusnya. Bahkan masih disusu itu juga pengaruh. Jadi saya pernah ada kasus sapi usia pedetnya 3-4 bulan. Beliau sambat, dok kok durung birahi. Saya sarankan berikan obat cacing, anaknya sapi. Langsung birahi. Ada juga yang ketika menyampaikan sambat ya, atau mengeluhkan kondisi sapinya itu, saya sarankan berikan obat cacing, berikan hijauan, rumput gajah, rumput odot, itu bagus banget. Proteinnya tinggi ya. Cukup untuk metabolisme hormonal ya. Berikan mineral, anaknya disape dan langsung birahi.
tidak sampai injeksi hormon. Tetapi Laskar Ngarit, ada satu kasus yang tidak selesai hanya dengan itu. Ada yang harus dirogoh, diketahui status gangguan reproduksinya, aktivitas ovariumnya, baru nanti bisa dilakukan tahapan selanjutnya. Laskar Ngarit. Oke, Mas Taufik Akbar, semoga berkenan. Oke. Yang kedua dari Gesang Gaming, salam ngarit, bras-bres dok. Tolong jelaskan mengenai birahi semu dok. Terima kasih, salam dari Pacitan. Saya belum menemukan redaksional medis dari birahi semu Laskar Ngarit. Mungkin saya kurang banyak membaca atau mungkin saya kurang banyak pengalaman. Tapi yang saya ketahui adalah birahi silent hit atau birahi diam, itu yang pertama. Atau birahi yang gejalanya tidak muncul sempurna. Jadi kalau birahi diam, sebenarnya sapi ini birahi, tetapi dia tidak menunjukkan gejala birahi. Jadi sapi ini ada aktivitas hormonal, ada aktivitas folikuler, ada aktivitas ovarium, tetapi kadar hormonnya estrogen ya, itu dia tidak cukup untuk menunjukkan atau menampakkan gejala birahi. Laskar Ngarit, ini yang namanya birahi diam. Lalu ada juga yang namanya birahi sebagian. Birahi sebagian ini adalah birahi yang kadar hormon tidak terlalu tinggi, tetapi dia cukup untuk menunjukkan beberapa gejala birahi saja. Jadi misalkan harusnya vulva vagina abang, abuh, anget, ya merah, bengkak, dan panas. Oke. Lalu teriak-teriak, lalu keluar lendir bening, lalu celingkrak-celingkrik naik di sebelahnya. Lalu kalau misalkan dinaikin dia diam saja. Terus ekor terlintas sering dilipatkan ke samping. Nah, itu kan sebenarnya gejala birahi yang muncul baik. Tetapi karena kadar hormonalnya ini ada tetapi tidak cukup untuk menunjukkan gejala total birahi, sehingga yang muncul hanya sebagian, keluar lendir saja, bengak-bengok saja, tidak dibarengi dengan gejala-gejala yang lainnya. Laskar Ngarit. Oke, siap. Pertanyaan yang ketiga dari Slamet Mujiono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam ngarit, bras-bres, Kendal, Jateng hadir. Izin nanya dok, jenis rumput apa saja yang tidak boleh diberikan pada sapi yang sedang bunting dan berakibat abortus? Yakni rumput atau hijauan yang banyak mengandung getah. Yang kedua, banyak mengandung nitrit dan nitrat. Oke. Yang ketiga, hijauannya kacang hijau atau rendeng. Jadi getah, nitrit, dan nitrat itu menyebabkan abortus. Nah, tetapi Laskar Ngarit, yang perlu Laskar Ngarit ketahui adalah tingkat kepekaan dari masing-masing induk itu berbeda. Ada yang dia dikasih rendeng seminggu full tidak masalah. Ada yang dia dikasih rendeng cukup 1 hari saja karena pas nggak ada rumput dia langsung abortus juga ada. Jadi tingkat kepekaan, sensitivitas, dan daya tahan si rahim ini terhadap masuknya getah, masuknya nitrit, nitrat yang terkandung di dalam hijauan itu berbeda-beda. Tapi kita secara teori kita menyampaikan bahwa hijauan yang banyak mengandung getah itu cukup riskan diberikan kepada sapi. Apakah kambing dan domba mengalami hal yang sama? Sensitivitasnya berbeda, karena yang saya tahu si domba ini banyak makan daun, si kambing banyak makan daun nangka. Laskar Ngarit. Dan daun nangka adalah daun yang paling banyak getahnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini masih terkait dengan pertanyaan yang ketiga. Bendot Roni, salam ngarit, bras-bres dok. Apakah rendeng kacang dapat menyebabkan keguguran pada sapi bunting? Beberapa kasus, ya. Kenapakah rendeng kacang ini banyak menyebabkan keguguran? Karena dia banyak mengandung nitrit dan nitrat. Jenengan bisa baca-baca lagi di Google, Laskar Ngarit. Banyak penelitiannya. Oke. Pertanyaan yang terakhir ini cukup unik, pengalaman dari Solihin SPT. Kula nuwun Pak Dokter, mau tanya, sapi saya setiap hari tak kasih mineral. Tapi kok yang hamil ada 2 broyong vagina. Padahal baru umur kandungan 5 bulan. Setelah saya berhenti mengasih mineral, broyongnya sembuh sendiri. Apakah mineral bisa mengakibatkan broyong vagina Pak Dokter? Sepengetahuan saya, selama mineral ini memang sudah ada izin Deptan, ya, lalu penggunaannya sesuai dengan saran dan anjuran yang ada di kemasan,
dan tidak berlebihan. Setahu saya, sepengalaman saya, itu mineral tidak menyebabkan broyong. Sepengetahuan saya. Nah, ini kan berarti ada kasus nih yang dilaporkan oleh Mas Solihin ini. Jadi, jenengan bisa mengevaluasi ketika memberikan mineral, berapa volume minuman yang masuk, berapa volume makanan yang masuk, kira-kira berapa tekanan atau seberapa besar tekanan kenyangnya si sapi ini. Sehingga menyebabkan kebuntingan 5 bulan ini kok bisa sampai menyebabkan broyong atau prolapsus vagina, Laskar Ngarit. Itu yang paling utama. Yang kedua, jenengan juga dia ada nggak riwayat. Kalau memang nggak ada riwayat, oke, tidak masalah. Kalau memang ada riwayat, berarti ada riwayat sebelumnya. Jelas ketika kebuntingan semakin besar, pola pakan tidak kita kontrol, maka tekanan perut ini akan menyebabkan broyong vagina. Yang ketiga, apakah dia ketika bangun dari tidurnya, berdiri, itu ada adegan terpleset? Atau paling tidak jangan terpleset, kesusahan. Jadi cetak-cetak gitu ya. Ini juga meningkatkan resiko broyong. Karena ketika dia nyelentik-nyelentik ini, otomatis tekanan perut itu ke arah belakang. Ke depan dia ketemu diafragma, ke samping dia ketemu kulit, ke belakang ini kan longgar. Jadi paling memungkinkan terjadi broyong vagina di belakang itu, Laskar Ngarit. Oke, jadi Mas Solihin SPT, saya terima kasih sharingnya, sangat bermanfaat bagi kami yang juga menjadi pertimbangan bagi kami di lapangan nanti. Matur nuwun. Laskar Ngarit, itu tadi ada 5 pertanyaan yang sudah kita bahas. Semoga informasi, edukasinya, dan pengalaman kita yang sama-sama kita bagi ini, semoga memberikan manfaat yang sebaik-baiknya. Lemah teles, Gusti Allah sing bales. Jangan lupa dukung channel kami dengan like, subscribe, komen, dan ketik lonceng agar ketika kami upload video, jenengan bisa mendapatkan notifikasinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit, beres-beres tetap semangat.